Tahun berganti, bulan pembatukah. Abdullah semakin hari semakin gagah Bapak Ibu sekalian. Dari remaja 22 sampai 21. Woi, enggak beragak Bapak Ibu sekalian, enggak kenal namanya lah semuanya, Bob. Tapi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sadanya, mulai dari awak bangun tidur tadi sampai kalau lo kalian. Nikmatnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang menyanyiakan nikmatnya itu dengan tersia-sia saja. Karena tidak ada dari subuh tadi sampai tidur kembali mengerjakan perintah Allah. Dan ada sebagian orang yang memberikan kesempatan kepada rohaninya untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik nikmat yang nampak atau tidak nampak dengan cara mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, pengajian hari ini walaupun bentuknya yasinan, ceramah dari dai cilik kita itu adalah makanan rohani kita. Kalau jasmani lapar, awi, mana aye. Lapar mana nasi. Tapi rohani laparnya tidak membekas ke jasmani dah. Kalau kita kurang makan mungkin kuing. Bentuknya fisik. Tapi rohani lapar tidak berdampak kepada fisik, tapi dia bentuknya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang kurus. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan bacakan Ummul Al-Qur'an Al-Fatihah. Ya kan aku dua ya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah aset yang luar biasa. Kenapa demikian? Sulit rasanya orang yang bisa confident berbicara di depan orang banyak. Confident itu pede. Bagian anak-anak Bapak Ibu sekalian, dia pedenya mencemeh. Ketika dia disuruh ke depan, dia tidak mau. Tapi ketika temannya mau ke depan, salah dia akan dulu suaranya paling besar. Golaknya paling besar. Itu mental-mental seperti ini sudah muncul sekarang Bapak Ibu sekalian. Kalau aku punya prinsip, biarlah salah daripada serba salah. Kalau salah bisa diperbaiki, tapi kan salah, tidak. Tapi kalau salah, orang serba salah itu tidak pernah maju-maju. Mikir calon generasi muda kita besok. Kalau tidak dididik dari kecil seperti ini Bapak Ibu sekalian, mentalnya tidak akan muncul. Dia tidak mendapatkan panggung. Gus lihat itu sontiang, berceramah. Cuma Bapak tidak tahu ceramahnya, tidak ada panggungnya. Karena tampilnya Gus orang Jawa itu. Banyak orang Gus Jawa itu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang pesantren itu anak-anak dari Gus itu adalah anak dari kiai yang punya pesantren. Itu ada anak itu anaknya Gus Dur. Mulai kenalnya Gus Dur ketika itu. Gus Miftah, aku banyak buat. Tapi turunan itu punya pesantren. Cuma di awal tidak lazim. Karena Rasulullah juga panjang rambutnya dulu. Jadi model apa sontiang mana? Jadi tinggal masaji kan imam sontiang, pengaji sontiang, ceramah sontiang. Coba sih kok, tinggal masaji dulu bengke. Tinggal. Alhamdulillah kan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ikan paus itu ikan paling besar nak? Ikan paling modang nak? Mana ikan paling modang? Ikan di laut, ikan paus itu ikan paling modang. Rupanya ikan paus itu tidak ikan paling modang. Banyak ikan yang modang-modang pada itu lain. Cuma ikan paus itu Bapak karena gelar paling modang, karena nyocok muncul ke permukaan. Bukan menocok muncul di permukaan, nya dikenal dan besar. Contoh, mulai dari Simpang Kupang sampai ke Lunto, kan nggak tahu nada di warna putih. Pak Doden nggak tahu. Tahu kan Pak Doden mana aja. Sampai kata orang uang ditanya deh, untuk uang kayu. Dia Pak Doni, Pak Doni tanya kamu ketika boleh di sini tuh di Kosia. Di buaya itu betul Pak Doni. Leo Pak Doni Pak Doni. Leo lah mau ada itu masih liwat ya. Namanya, kamu bukan membesarkan tapi karena sering tampil, makanya orang beranggapan besar. Makanya siapa saja anak-anak itu yang punya potensi, tampilkan dia. Kamu tidak mungkin modeko Bapak Ibu sekalian bisa berceramah walaupun tidak sehebat Michael tadi. Ketika mau ketek, mulai dari kelas 1 senangnya, ketika naik mimbar itu tempat itu. Mulai dari mimbarnya mengenai sampai Assalamualaikum. Tahu ketika itu kan? Tapi dia luar biasa kan karena dia terbiasa seperti itu. Dan mental itu dipupuk, tak muncul sendiri Bapak Ibu sekalian, muncul. Dan berapa banyak ustaz-ustaz di negara itu kok. Kalau nyu tidak dari ketek, munculnya besar, ada yang munculnya besar tentunya. Awak tidak melihat
toko itu berceramah waktu kecil kan? Mau ya, dia nyerah dia, mau kan? Tapi munculnya kan di kolom udah, kan? Asal lubis, kalau pecah sama tua itu sama dia jadi DMZ. Dia soalnya cilik, cilik kan? Dipikir cuma tua ya, nyanyi itu kan kilo di zona Roma Irama, kilo cilik, gua mah. Nah, ya dulu tidak kan? Dia anak dokter. Iya, jadi nanti gua kita kete apa dulu? Di Sugau di Tompek Baru Sugau pun masuk dulu ya. Ah itu ada kasidah dulu kan? Nampak hadi lu yang nyanyi apa dulu nah. Nampak namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kenangan-kenangan kecil seperti itu akan membentuk jiwa seseorang. Kalau bagus dia tertata itu, maka terbentuklah jiwa yang bagus. Maka beradalah orang-orang tadi contohnya, bawa lagi kelko, contohnya Pak ceramah-ceramah kita Modeko, terbiasa mental. Karena tikonya berada pada lingkungan yang tidak membawa dia seperti itu, maka tidak hilanglah katanya itu. Ini orang kecil orang apa itu tidak? Bakawan di tukang parfum, walaupun tidak menjual parfum, ada alam aja kan? Mama, bakawan itu tukang rokok, sekurang-kurangnya ada asuhan kan itu. Ini kan gitu. Biasakan berbudaya seperti itu. Ini kan aset besar. Banyak tuh Bapak Ibu sekalian aset-aset besar. Cuma confidence seperti itu tidak muncul. Anak mau seorang, Harun Najifah, tidak muncul, tidak bisa ceramahan. Memang itu adalah hobi dan bakat. Kalau aku Bapak Ibu sekalian dulu belajar di WC, waktu kan menggayung saya tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika itu kemana? Karena setiap hari Selasa muhadharah dulu belajar ceramah. Setiap Selasa itu dulu. Jadi belajar seperti itu. Dan dia sudah struktur penyampaiannya sudah luar biasa. Kalau kamu kali ini, kasih gue bukan? Aku kasih gue lah, mau bagus lemo ya, cuma macam kawan kan? Labi dia suka itu kan? Masih si koi kan jiu dah, kasih gue dah. Macam mana dah hilang macam gua apa? Pokok kan? Waduh nampak mutan kawan tak punya guna, aku kan jualan. Hanya kasih gue bisa ceramah luar biasa itu. Nah ini kan perlu dibentuk. Nah terkait pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian tentang karena Michael itu ada membahas tentang Maulid, aku membawa buku Sirah Nabawi, sejarah hidup Nabi Muhammad. Kenapa ada pembawaan? Karena aku dalilnya, kisahnya. Kamu udah mau kisah zaman dahulu kala. Karena ini berkaitan dengan Rasulullah SAW, orang yang paling mulia yang kita agungkan. Dan namanya apabila tertinggal dalam sholat, tidak sah sholat. Itu luar biasanya. Makanya perlu sumber. Ini baru dari sekian banyak sirah Nabawiyah. Kau salah satunya mas. Bestseller. Nah, walaupun bestseller, karangan Syekh Saifur Rahman Al-Rahuri. Ini salah satunya. Nah, salah satunya berarti banyak. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika mau memberikan kesana ilmu, ada perbedaan-perbedaan itu biasa. Makanya ketika aku menyampaikan kaji Bapak Ibu sekalian kita diskusi, makanya aku sampaikan iko. Contoh, dulu kan kalau bacakan, fikih itu banyak. Asal ilmu itu disebut dengan filsafat Bapak Ibu sekalian. Filsafat. Jadi filsafat itu apa? Mula ada ilmu itu adalah orang berpikir secara mendalam, dia pikir-pikir berfilsafat, muncullah satu yang disebut dengan ilmu. Dilakukan berulang-ulang, oh iya ada ilmu. Ada muncul dua, ada filsafat umum, ada filsafat agama. Filsafat umum itu muncul ilmu-ilmu kedokteran, matematika, itu filsafat umum. Kalau filsafat agama itu muncul bidang-bidang agama Islam tidak difilsafatkan agamanya, tapi ada hukum-hukumnya, fikih. Kalau hukum-hukum fikih banyak. Orang nak mengkaji tentang bapa cara mengecek disebut dengan ilmu mantik. Mantik lah, bukan mantik itu adalah kan. Bagaimana? Kalau orang berbicara tentang ilmu bahasa disebut dengan al-lughat. Nah, ilmu agama, orang yang mempelajari tentang susunan hadis-hadis disebut dengan muhaddis. Orang yang menyebut tafsir-tafsir Al-Qur'an itu Al-Qur'an ada tafsir itu udah akhirah disebut dengan mufassir. Nah, itu dia. Nah, contoh mengatakan pada ibu, ada orang yang menyampaikan tentang fikih taharah. Kita harus itu orang tidak sah sholatnya tanpa bersuci. Iya kan? Nah, apa kecil? Setiap orang berhadas wajib bersuci. Namun setiap produk tidak wajib bersuci. Tapi jawab menimo, kalau lepas jalan di limutin dia suka, bau tadi lepas kecil-kecil, mungkin apa wajib kita beristijah kan ada salah dong. Kalau ada nampak ulang paiti boleh suka ibu kemari, jalan sombong dua kemudian sholat, berarti saya sholat ini kecil, tak sah semayang ada foto, tak nampak istijah ada tadi, itu jangan sampai begitu, itu kesana ilmu namanya. Oke bu, dia nampak sampai kok mutlak benar, cari, bukan menyalahkan lain. Kalau bersombong mau itu, apa mau itu deh. Aja dia menyanyikan kecil ustaz itu mau itu, berarti ada dalilnya disampaikan. Jadi ustaz-ustaz itu apa ibu sekalian, punya pegangan dan asal menyampaikan ilmu. Kalau asal menyampaikan itu apa namanya? Termasuk murid Nabi yang pernah dikatakan Michael tadi, dia memang tidak disunahkan. Tapi Nabi apa ibu sekalian setiap hari sunahnya puasa.
dengan puasa sunat. Jadi ada orang mengatakan memperingati murid Nabi itu bid'ah. Bid'ah aja. Kalau bid'ah itu selesai masak Neraka. Oh, ya kan? Kan perbedaan pendapat itu. Ya. Cuma dari segi ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian, maka malam hari ini kita perlu membahas tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada pemalian apa? Jadi nggak pilih. Ini. Nah, lagi ya. Tadi Michael tadi nyebutnya 10 kali, apa kali tadi Lena? 10 kali, sebut oleh Jibril saja apa aja? Jibril aja tadi apa? Lewat Siratul Mustaqim itu, lewat sirat itu apa? Ancangan? Cepet kilek. Saya capek kilek. Tapi apa ya? Kiro Mikail apa aja? Oh, tenaga kuasa itu ada ayat di dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kausar kan? Ada. Itu telaga yang disediakan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Israfil sujud kepada Allah. Sebelum diampuni dosa orang tadi, nyuruh ke bangki, ya Allah, ampuni dosa siang itu, ya Allah. Yang malaikat maut apa minta tadi? Itu dan kaji orang Bapak Ibu sekalian. Kok mati itu Kan dicoba dah. Buat apa sakit mati? Siapa nak coba nak Nabi yang merasakan sakit mati? Nabi Idris alaihissalam. Apa kecil sakit mati itu sebagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Awak baru lupa cak amal tu lalu lupa tangan tadi Pak. Cuma dia lupa tuntun ini dapat tunggu enak. Berkelasi Ustaz. Berkelasi. Kamu nama ibu ya tu tak? Oh tuntun tu tadi orang awak pelibet lagi. Apa ya? Dia lu sebab Rasulullah SAW. Ada kisah Bapak Ibu sekalian seorang hamba Allah yang hidupnya dekat dengan Allah. Dekat itu bukan dekat kepada Allah, tapi selalu beribadah. Kakinya dilangkahkan untuk ajaran Allah, tangannya diayunkan untuk ajaran Allah, mulutnya, telinganya semua adalah dekat kepada Allah. Suatu hari, umurnya sudah habis rezekinya di atas dunia. Dijemputlah sama malaikat apa tadi? Kan? Malaikat apa jemput nyawanya? Ila Israil. Malaikat mana? Nah sampai dah ada kalau sakit-sakit kau buat apa Ibu sekalian, tetap bujur kaku tak? Baru kau mencabut nyawa Bapak Ibu sekalian. Datang dari kaki. Aku punya kaki tak bisa baca kedua skor. Kau kaki kau melangkah juga. Sado yang tentu buat. Datang dari belakang punggung menolak, datang dari muka, dada menolak, datang dari tangan, datang dari kanan, datang dari kepala sadanya menolak. Dari mata sadanya. Ini ngomongan dari kaki malaikat apa? Malaikat mau tadi datang dari kepada Allah. Ya Allah, kau hamba kau bayu ya Allah. Tak bisa dia masuk di usia dia. Apa caranya? Apa gambar kau kena? Apa gambarnya? Gambar apa kan? La ilaha illallah tak tubi dia masuk surga di belakangnya. La ilaha illallah kau perintah Allah. Ketika tersenyumlah, meninggal ketika itu dah sakit dah. Ada Bapak Ibu sekalian, kalau ilmuwan tua-tua dulu, sari mani, tanguli mani, bukan muli mani, tetapi kematian adalah mani bagi orang Muslim. Ibu pemalih, awak pemalih baca selawat. Dari ditawarkan dia melihat apa Israfil? Akan dicabut nyawa awak. Kalau sering berselawat dengan seperti mencabut nyawa para Nabi. Dia tahu. Oh, nak kan sampai ni. Kita jangan yang kita tahu nama. Kita tahu dah. Kita tahu dah. Kau tak tahu selama. Bapak Ibu sekalian, ancak saya tak tahu tak berdosa. Kalau lah banyak tahu Bapak Ibu sekalian, wajib kita kerojan. Kalau dia kerojan bodoh. So, Apa kau tujuh bodoh atau pintar? pintar. Ya. Maksud nenek orang bodoh itu dia akalnya tidak sampai, Allah tidak berikan kelebihan pada dia. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada orang tuh. Ini mobil itu saya dah. Bapak Ibu sekalian, jadi bisa kita baca sejarah Nabi. Bisa. Mengelak di sebelum kita membahas kelahiran Nabi Muhammad SAW, terkait dengan ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, termasuk surat Al-Fil dan juga dalam surah Al-Azab ayat 1, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu terdapat contoh yang Baik. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita carilah track record dari orang tua Nabi itu. Maksudnya apa? Kan Rasulullah SAW menyuruh kita sebelum engkau menikahi seorang perempuan, lihatlah atau menikah dari 4. Pertama, bibit, bebek, bobot, keturunan, kecantikan, harta, agama. Jadi loh, kita baca sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Ikut nak dulu, kamu baca kan anak dulu. Bakpo kisah ayah dari Nabi kita Muhammad SAW dan ibu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong, apa ingin masuk surga? Ketika menyebut Nabi Muhammad, bacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih apa dah? Jangan pilih itu ketika menyebut Nabi Muhammad, dia tak mau bersama.
Orang bilik. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, siapa kakeknya? Abdul Muttalib, ayahnya dan Abdul. Nah, sebelum lahir itu Bapak Ibu sekalian, kakek Nabi Muhammad SAW itu siapa namanya? Abdul Muttalib. Nah, itu bahas Abdul Muttalib dulu. Kenapa dibahas jauh-jauh, Ustaz? Karena kita mencari bibit-bibitnya. Allah siapkan skenario yang luar biasa untuk lahirnya seorang manusia agung. Bukan dikultuskan, tapi kita agungkan. Nabi Muhammad SAW. Boleh ya? Boleh ya? Kalau kita berdua kenapa demikian? Abdul Muttalib itu Bapak Ibu sekalian, ceritanya menarik. Apa yang menarik? Anak Abdul Muttalib itu di sebuah riwayat mengatakan 6 anak perempuannya, 10 anak laki-lakinya. Betul. Yang kedua, kisah lain menyebutkan lain anak laki-laki Abdul Muttalib itu ada 13, perempuannya ada 6. Nah, jadi berapa kira-kira? 9 boh? Nah, atau 6 boh? Sudah boleh atau 6 boleh, sekitar itulah. Nah, itu. Banyak iyo. Banyak kan? Banyak. Nah, jadi Abdul Muttalib itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemimpin suku Quraisy yang berada di Mekah. Jadi orang berhaji itu Bapak Ibu sekalian, tidak haji namanya dulu ada. Orang berkumpul ke Mekah itu tiap tahun ada. Jadi orang-orang yang berkumpul ke Mekah itu setiap tahun katanya karena bulan haji ini ya, dan Dzulhijjah. Jadi tiap tahun siapapun orang yang kebiasaannya orang Arab itu kan hobinya berdagang. Contohnya dulu coba. Kalau berdagang awak banyak nih, jual. Nah, jadi saat tiup biasanya orang awak pun pulangnya lagi hidup. Jadi itu juga orang Arab itu. Maka tempat berkumpulnya ketika itu Tuhannya itu ada di Ka'bah itu. Jadi berkumpul itu. Siapa pemegang kuncinya? Nah, itu keluarga Abdul Muttalib. Termasuk Abdul Muttalib tadilah yang memegang kunci yang menjadi pimpinan suku Quraisy. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, sumur Zam-Zam. Saya kenal lubuk sumur Zam-Zam. Saya terkenal awak kan kalau orang naik haji atau umroh, awak minta air Zam-Zam karena keberkahan dari Nabi Ismail. Zam-Zam itu betul kumpul tuh. Karena perintah Jibril. Jadi ketika itu sumur tadi Bapak Ibu sekalian, untuh. Itu tidak keluar aja dong. Sama di luar awak itu kan untuh itu kan. Nah, untuh pun dah lalu sumur tadi. Jadi Abdul Muttalib kok anaknya sorgang nyomorosin karena tiap waktu ngomorosin itu lama deh. Apa kecil Abdul Muttalib kok? Banyak lah anak dan kok sampai anak laki-laki dia 10 soal, nangka 10 itu disuah ada dikorbankan siapa aja. Itu kan. Anak sorgang itu Bu. Kok ada anak laki-laki 10 dikorbankan anak sorgang anak laki-laki itu. Dikali. Rupanya tahun berganti bulan Pembatukal. Rupanya anak dan sorgang tadi laki-laki kiwa dia 10. Lagi yang paling ketek ketika itu bernama Abdullah. Itu. Nama Abdullah. Ketika sampai Abdullah tadi dah mulai balik berakal, ketek dari mikir kau dah bisa lagi-lagi di tengah labuh, lagi-lagi di tengah jalan. Orang sayang sekampung kayaknya tinyo boleh ayo nang hancak Abdullah kok. Disayang di kakak-kakak itu masuk Lahab. Kan kakak daripada Abdullah itu Lahab tu. Ada cerita tadi dia mikir, Abu Lahab itu lagi anak Abdullah. Udah mati ya? Udah mati ya. Makanya ketika itu Abdullah tadi sedang disayang-sayang, terkona lah di Abdul Muttalib tadi. Apa terkona? Hanya punya nazar. Apa nazarnya? Akan mengkorbankan anaknya seorang di samping Ka'bah untuk disembelih. Dulu kan iyo, itu ya. Dulu biasa aja nih, menyembelih anak dikorbankan waktu caru dulu lawar kan. Kamu kisahnya, aku baca kisahnya. Kalau buat jabatan, apa dulu pakai kepala ya? Pakai kepala. Cuma bisa tuh anekdot, aku baca-baca kisahnya kan. Jadi orang Inggris tuh, orang Belanda tuh. Aku diancam jabatannya kuenya pakai kepala. Kepala itu maksudnya Bapak Ibu pakai tanah di awal dah. Kepala yang warna ya. Itu kan. Ayo, kalau ada jabatan, jabatan nama kepala itu kan. Kurang-kurang perlu kami kadang-kadang. Iya tak? Dia orang Inggris itu pakai utak, pakai kepala aja kan. Kepala itu tak di awal, iya kepala itu warna. Tak kira kalau ada. Ada kan kepala kubur saya. Jadi nahi. Jadi Bapak Ibu sekalian karena nazar tadi. Apa cara leh? Kau anak dekat 10 kan? Kalau tak lahir Abdullah, berarti nazar tak sampai. Tapi Abdullah lahir, kan dikorbankan. Iwak sayang, ketumpak sayang ke Abdullah tadi. Dia Abdul Muttalib saja dah. Kakak-kakaknya mulai dari Hamzah, Abu Lahab, banyak apa tu Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak tadi berarti 9 kakak-kakaknya. Sayang kayaknya tadi. Apa cerita lah dikumpul saja Bapak Ibu sekalian. Ada itu tu ya. Cek kakak-kakak. Daripada Abdullah yang korbankan, pilih ada kami tentang 9 kau ya. Itu dah sayang kakaknya ini dah. Tak cukup soalnya berdua kami pilih dah ya. Itu lah ada. Apa kesayang kakak kepada adik nak? Iya. Itu sayang. Dia tahu masyarakat mereka. Protes lo satu orang demo gini kan.
Tidak usah Abdullah itu dikorbankan. Pilih adik bapak-bapak, adik engkau wahai Abu Talib untuk bisa memilih pemuda-pemuda yang cakep, sadunya bahagia pilih itu untuk mengantarnya. Itu pengorbanan masyarakat Mekah ketika itu. Tidak diputuin. Ada itu dah. Apa kece? Itulah proposal Abdul Muttalib kan. Kali korbankan anak sadunya. Awaknya sayang ada kita. Kali korban kakak-kakaknya ada kemungkinan soalnya. Kalau ada anak 10 dan 10 tadi korbankan gitu kan. Kira lain ke 10 tadi. Pucal. Ada tak dukun. Berarti pada was kok main ya. Konsultasi lah sinan tuh. Yang namanya nazar bapak-bapak ibu, wajib tak? Iya. Wajib. Apa caranya? Dapat itu dok. Pakai undi. Itu kan undi ya. Karena nadol, walaupun kemudian itu mengundi dan ada nasib itu kan perbuatan Setan. setan. Waktu itu kan nadol ya. Maka ketika itu diundi lah. Dibuatlah nama anak sedoyo. Mulai kakak Pedang sampai kepada Abdullah. Satiok namo dikocok sama jauh julo-julo. Kok Abdullah aja keluar. Apa sih yang Abdul Talib Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Satiok dikocok nama Abdullah aja. Ulang masuk lihat. Bapak cara udah, itu cara ya. Supaya nazar engkau sampai, maka satiok nama Abdullah keluar diganti dengan 10 ekor unta. Pak. Apa ganti ya? 10 unta. Ada dikocok. Kayaknya Bapak Ibu sekalian lah dicek lain nama anak sadar. Satiok dikocok keluar itu ya. Abdullah 10, masuk lihat. Abdullah 10. 10, nah 20. Ibu contoh aja lah, harga untuk ini 70 juta. Jadi 10. Kali 10. Kita 7 juta. Ya nak? Iya. Sampai 10 kali Bapak Ibu sekalian, kok ada yang boleh Abdullah keluar deh. Akhirnya apa? Lah saratri ikut untuk ekornya aja lah. Jauh untuk palo-palo Wah ibu macam ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, tabayalah untuk mengganti jiwa Abdullah itu 100 ekor Unta. Tahun berganti bulan pembatukan. Abdullah semakin hari semakin gagah Bapak Ibu sekalian. Dari remaja 20 sampai 21. Woi, enggak beragak Bapak Ibu sekalian, enggak kenal namanya lah semuanya, Boh. Tapi tak satu pun Bapak Ibu sekalian, gadis-gadis dan sakit yang kampung tu ke kampung sebelah, sakitaran kota Mekah tu, tak ada tak nio ke Euro. Bukan nama laki mau jauh laki deh. Itu mana tak kesuku ya. Oh nya pakai pemani, ada loh. Pakai pemani gajah, tak tentu dah bodoh. Atau nya punya air. Tak tahu kan. Kamu sari mani, tangguli mani, bukan beli mani, aku yang mani. Kan itu yang mana? Kamu capek, udah mani. Cuma masalah apa aku tak mau nanti kamu ya. Tinggi, lebih pada mau. Banyaknya Bapak Ibu sekalian, orang yang menawarkan diri kepada Abdullah. Kok tiba dia Bapak Ibu sekalian? Mau ikut yang kedua. Itu jawaban mereka. Tapi tidak ada kampung itu kan. Kamu tak buruk-buruk amat ya. Tapi Abdullah itu Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun gadis-gadis yang itu mulai yang tercantik sampai yang lumayan cantik kan. Apa jawaban Abdullah itu? Tidak, diucap. Tak ada yang mau. Tidak masuk hati lah. Oh, dia pada sontok pelari? Tidak juga. Cuma dari sekampung itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang gadis namanya Abdullah bin. Ini Bapak Ibu sekalian, gadis cantik dan dia tidak mau keluar sembarang rumah kecuali dengan orang tuanya. Sama dengan kisah Abdullah tadi, siapapun nan bujang-bujang Bapak Ibu sekalian, nan bujang-bujang, jangan nan labak babina bujang-bujang, anan labak bini Bapak Ibu sekalian, nomor ketika itu kan banyak bini, bisa nak malam lagi nan kamati satu hari satu jelek, nomor malam gitu. Baik itu mana Aminah itu cantiknya dan menariknya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau. Satu orang yang tidak ikut-ikutan kepada Siti Aminah tersebut, namanya Abdullah. Nah, kan iya kan? Sakampung tu, polusi tidak suka kepada Abdullah. Kecuali tak soto. Kau suka tu suka kan? Tak soto aja urus nanti. Baik itu pula nak bujang-bujang kami tadi. Tak satu pun yang ada situ Bapak Ibu sekalian. Seluruhnya jangan kena bujang-bujang lagi ini. Dan lagi ludah masuk lagi katanya Bapak Ibu sekalian. Untuk memperebutkan dan menundukkan hati dari Siti Aminah. Tapi tidak ada madok. Maka ketika itu muncul ide dari kedua orang tua Bapak. Karena kita jodohnya dua apa ya? Nah, itu model pertama kan. Ketika datang perjodohan antara orang berdua itu langsung klop. Karena Allah mempersiapkan ini akan kuturunkan akan lahirlah seorang manusia agung, maka bibit bebek bobotnya harus jelas. Pertama, nih berapa harga jiwa tadi? 100 juta. Lepas tentang petentengnya anak bujang tadi. Nanggadi tadi ikut ngeburi dah. Tidak. Begitu Allah menjaga keturunan Bapak Ibu sekalian, Siti Aminah itu tidak keluar dari rumah tanpa ada orang menampinginya, makanya orang tuanya untuk keluar rumah. Itu rumahnya. Kalau kini nak ada amak keluar aja, tiba baru kapan? Baru keluar. Dah mak mana? Aku lagi amak jauh, tiba lagi kan tak malu kau kan.
Nauzubillah sama nauzubillah. Kenapa dipilih Allah Subhanahu wa taala seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena akan lahir dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahirlah seorang manusia. Maka terjadilah perkawinan antara Abdullah dengan Siti Aminah. Hari berganti. Kemudian tibalah musim berdagang ketika itu Bapak Ibu sekalian. Aminah sedang hamil hampir 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Abdullah karena tadi keluarganya keluarga pedagang kan? Pedagang ikut juga berdagang Bapak Ibu sekalian. Maka berdagang kesam. Pulang dari situ Bapak Ibu sekalian di sebuah desa namanya desa. Ibu mana tinggal? Desa Abuak. Di perjalanan situ Abdullah itu kan di sekitar desa Abuak itulah. Meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian tidak sempat melihat ayahnya. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian setelah 7 bulan, 8 bulan, apa yang dikatakan tadi? Abu Lahab punya budak. Siapa nama budak tadi? Syaibah. Karena saking sayang dan cintanya Abu Lahab kepada adiknya, maka ditugaskanlah budak Abu Lahab tadi untuk menjaga Aminah, bini adik. Nah, sampai hari kelahirannya Bapak Ibu sekalian, maka ketika lahir itulah ada sebuah peristiwa yang disebut dengan banyak Bapak Ibu sekalian. Dibuka dompet di ada peristiwa yang luar biasa. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penanggalan yang paling populer itu 12 Rabiul Awal. Ya. Tapi di dalam buku ini Bapak Ibu sekalian itu 9 Rabiul Awal. Mana berpakai Ustaz Semarang aja lah. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Itu nama Aminah Lia. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di kota Mekah pada Senin 19 Rabiul Awal. Nah, kalau kita kenalnya apa? 12 Rabiul Awal. Itu nama salah dong. Dah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya. Lo dongan kok salah lo kok. Jadi bulahal kan jadi bulahal itu saudara. Pas kelahiran itu Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa yang cukup aneh. Di antaranya api Majusi disebut dengan api abadi. Tiba-tiba padam saja Bapak Ibu sekalian. Ada juga sebagian kisah mengatakan pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bulan purnama itu luar biasa cahayanya, tidak panas, lembut dan alam ketika itu sangat tenang. Kecil orang ada yang tenang malam Lailatul Qadar kan? Malam hari itu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tenang. Ada yang mengatakan kisah-kisahnya, ada yang tempat ibadah umat lain yang untuk menyembah berhala itu hancur berhalanya. Dan tempat gedungnya itu roboh. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang sangat menarik. Apa kisah yang sangat menarik itu? Yaitu adalah kisah seorang raja yang berencana menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Kisah ini langsung Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, tapi ayat pula turun dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kami jadikan tentara bergajah? Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Quraisy itu pedagang kan? Ya. Diceritakan tadi kan? Ya. Pedagang. Jadi, sampailah kalau kini daerah-daerah sampai situ saya kira-kira Afrika. Aduh, sampai situ berdagang. Jadi setiap tahun Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab itu pulang kampung. Pulang kampung ya. Saking banyaknya Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu pintar berdagang. Di pasar di negara itu, dekat Islam di negara itu, longgang pasarnya. Hilang perekonomiannya, berarti pengaruh enggak? Iya. Nah, karena berpengaruh dia tahu, kok Abraha tadi mencari siasat, apalah yang menyebabkan orang Arab kok balik ke kampungnya lah. Dicari-cari deh. Ditanyalah kepada pemimpin Arab kok. Tuan, yo, kok tiap tahun engkau pulang begini? Apa yang kau cari kan itu? Yo, setiap tahun kami ada berkumpul namanya Senin itu. Kami akan datang pada supir dompet namanya Ka'bah. Model apa bentuknya? Dompet persegi hitam. Oh itu, ya. Dari politik ke politik ini deh, ada yang berkisah di dompet Abraha itu Bapak Ibu sekalian, nyobek lo mode itu sama mode Ka'bah itu di kampungnya. Miniatur. Miniatur ya, agak ancak Bapak Ibu sekalian, mewah.
Tapi ada cik Bapak Ibu sekalian nyobek gereja ancak saat tinggi dia Bapak Ibu sekalian sampai mengada katanya bukan pakai topi terompok topi belakang itu mencoli tinggi ya. Itu tinggi ya ancak tuh. Tapi nan ulang tadi ulang tugas tadi indah aja loh tetapnya balik kan? Kampuang. Kampungnya dia. Mudik jadi Pak. Hah? Mudik juga tahun. Walaupun lah moneter, walaupun ke COVID, tetap juga mudik. Atau apa cara lain? Karena itu dong. Muncullah iri dari Abraham. Nah, dibuat rencana. Rencananya sekitar dibuatlah pasukan untuk datang ke Mekah. Apa kendaraannya Bapak Ibu sekalian? Kok udah lihat dong. Cuma di situ banyaklah gajah. Kira-kira negeri gajah paling banyak itu mana? Di Afrika. Nah, tuh. Gajah Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah cedek gajah di Kandi? Kan gede-gede nak. Iya. Nah, tapi namun luar biasa. Ada Rika namanya, ada Nova namanya. Untung tak ada Umi deh. Mawar kayak itu herna mau ikut namun mau itu. Kilonya Tino. Itu gajah tuh ketek Bapak Ibu. Kok kudo Bapak Ibu sekalian? Kok mau lihat kudo Pak juga? Ambo Bapak Ibu sekalian 2009 pernah ke Istana Bogor. KKP namanya. Itu kaum pelajar seluruh Indonesia. 38 waktu itu 37 provinsi bro. Apa kumpul di Istana Bogor tuh. Jadi kami antri masuk. Jadi ada pasukan pengawal presiden kok pakai kudo. Nah, toga ambo dekat kudo tuh kakinya sama tinggi dong, kaki kudo itu. Kaki kudo, ambo tinggi ambo 170. Asal ikut kudo langsung sampai katanya. Tinggi kan? Kok potong mau jadi Bapak Ibu sekalian di Istana Bogor tuh ada taman, potong kurang tonggak kan? Kok boleh potong? Oh, mau nyium aja. Itu pernah boleh kan? Nah, iya nafas potong dia pakai, kamu maling ya? Itu mau mencari, mencari apa? Mencari karena gogi kan macam-macam mencari di jalan awal ya. Mau jalan banyak diri, namun duit banyak diri. Mencari itu, kok songkok kok potong-potong body awal, benar-benar kios sudah. Ayo kurang potongnya. Kios potong tuh memang dibuat bibitnya dari luar gogi. Jadi dibuat itu kan aku potong dari sini, potongnya ada potong dari sini juga kan. Dapat potong hitam, potong pigang, potong apa? Potong itu namanya kan, potong kata. Nah, aku mencari potong itu ya. Terpikir, Pak. Dan mobil mau potong yang bersolang nanti. Mau potong atau yang PW nanti PW lah kok enggak ada maju. Kok panjang PW mah juga. Tetap pada boleh. Kok diambil opong PW banyak. Ya sedang bulan itu sedang tumbuh kan banyak tuh deh, kan. Jadi memang sinan itu ngatur Bapak Ibu sekalian di Istana Bogor tuh. Aku bagian foto aja sedang. Aku bagian aku kalau foto-foto kita apa namanya? Aku. Boleh tolak boleh aku. Pau yang untuk apa gitu ya Mas? Untuk yang bendera apa namanya itu Pak? Boleh pau yang. Ini ngatur deh kan. Balik ke gajah kan. Kok gajah? Iya banyak loh kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, jarak antara kotanya Abraha sampai ke Mekah itu ada orang mengatakan 1.300 kilo. Awak padahal itu 90 kilo satu kena iya. Nah 10 kali itu belum. Nah, itu 1.000. Banyak jauh dah. Jauh. Tapi yang paling luar biasa itu Bapak Ibu sekalian, orang perang dulu itu beradab. Ibaratnya ulah tipu kalau perang kamu turun tua, antipu disulkan hanya utus pasukan kamu ini. Siapa pemimpin Mekah ketika itu? Yang punya kunci siapa tadi? Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya ya. Jadi ketika itu ulah datang lampion-lampion tiba, maka diutuslah utusan kepada Abdul Muttalib. Siapalah pemimpin itu? Datang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu Bapak Ibu sekalian, ini wiwawanya tinggi. Orang tuh mencolok ini aja. Apa nama tuh? Sogan doang deh. Kelebihan orang awak dengan orang Arab itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang awak lamu mudoe sakali tua langsung mati. Kalau orang Arab itu mudoe sebentarnya. Tapi tua Bapak Ibu sekalian, jambang itu lamu tuh Bapak Ibu sekalian. Soalnya orang Arab tuh, lamu tuh apa ya kan? Itu kelebihan Arab. Dan wiwawanya tinggi. Ketika sampai ketika itu apa yang disita yang diambil ketika itu apa sampaikan di tentara Kosovo tuh. Ketika Kosovo tentara Raja Abraha tadi sampaikan kepada Abu Talib, engkau kemenyerah atau apa? Jawab Abu Talib, ambo nan bisa muslamekkan itu harta benda kami. Kalau Ka'bah itu bukan tanggung jawab ambo, yang punya adalah Allah. Maka ambo serahkan kepada Allah. Yang bisa kami sama yaitu ternak kami, unta kami, domba kami itu sama. Maka sebelum hari kelahiran itu Bapak Ibu sekalian, datanglah tentara Abraha tadi, lampion-lampion ibu karena untuk tadi kamu kata tadi samolah tadi itu gompo bukan gompo yang nanti. Apa itu banyaknya Bapak Ibu sekalian.
sempat gempa setempat dia berjalan untuk tadi. Lah sampai di muka Ka'bah. Ka'bah hancur lagi. Lagi subuh gajah menurut gajah semua. Lagi apa aduh antai godang baik antai kepala. Lagi bodi itu Ka'bah tadi. Ka'bah itu kan ketek apa godang ada begini deh. Dulu Ka'bah itu panjang Bapak Ibu sekalian. Panjang. Ketika zaman Nabi Nuh kan hancur Ka'bah itu. Dan berapa kali perombakan. Dan perombakan terakhir itu tak sepanjang awalnya udah. Tak sepanjang Nabi Nuh. Dia sebenarnya itu kenapa? Waktu itu dia disip. Iti sebelah doanya. Dia tak pernah itu. Ketika Nabi Muhammad SAW mangke Hajar Aswad. Nah, itu kisahnya kan. Sebenarnya itu ya. Adik bolehlah satu Bapak Ibu sekalian. Kalau tak tahu berapa ukuran Ka'bah, aja lah. Ukuran Ka'bah di Google itu misalkan. Adik boleh untuk kan. Lah di lotaan sadonyo. Dan ujungnya lah sampai lenyap sampai nak hancur beratakan di tanah kan. Tapi tak mau gajah berjalan loh. Dah di locuit tak juga. Lapo saya tentara tadi untuk bela itu untuk aja tadi tak tahu lah. Kali hancur di tangan tak tahu lah. Maka tenaga yang kuat ketika itu gajah. Makanya ayat kedua tu. Alam dia jangan. Jika kamu perhatikan bagi kami memperdayai budayanya kan. Apa rencana Abraha tadi Bapak Ibu sekalian? Laku lah siap sana nak. Kilo-kilo menurut logika Bapak Ibu sekalian. Hancur tak Ka'bah tu? Kalau dia lo dengan rantai ini. Seharusnya hancur. Cuna. Ya. Ibu-ibu dah pernah lihat berita rumah orang dihancur gajah? Baik. Dia pernah? Baik. Bapak pernah? Lampung pernah? Nah, kurang di pijaknya aja pernah? Iya. Iya. Kakinya berapa dekat? Ikut nak mau jalan dah. Makanya ketika siang tu Bapak Ibu sekalian, hari sedang togang, dah ada awan seolah ni, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, kolam aja lagi. Ibaratnya kita bayang ibu awan hitam. Kita lihat awan hitam. Wah, tipu aja kita diundi pun tukang apa? Tukang air hujan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu mau dia dari tempat dia pipi ada di dalam bondong-bondongan. Tipu aja awan hitam tu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Disongkong saja berapa apa dah kuat. Dan lama sudah itu kilonya udah awan hitam nanti borak. Tapi ketika itu apa dikata ayat berikutnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami utus burung apa? Ababil. Apa yang dibawanya? Tanah liat sebagai itu. Tanah liat yang berasal dari Neraka. tanah dipanggang. Kalau di kita tanah dipanggang jadi apa ya? Tuata. Jadi itu. Nah kan? Dibawa Bapak Ibu sekalian sabodang apa lah mungkin tak bawa di burung ababil sudah. Itu mungkin sebenarnya kok. Ah, itu orang Kristen. Iya. Lah Bu, kenanya ngenu. Aku kita jadi Bapak Ibu sekalian. Sabodang apa kak burung ababil itu kenanya? Tak sabodang lomba-lomba. Mungkin sabodang lomba-lomba, tak sabodang lomba batil. Coba lihat burung ababil itu. Seorang pipoli. Berapa bagian? Ayo, sama dia jadi tempat dia pergi asuh ke Jawa kan, ngomong kan? Iya. Ada nombor aja lah, tapi pimpinan nampak gini lah, jadi benda. Kira dah. Ini tak kenal kan ya bagi kita ya. Aku tuh hubung aja dah bos. Udah ni kau kan tantang senamu, dah ni jalan ya. Coba dia Pak. Aku musuhan ya, kalau nonton sampai aja lah. Kenanya. Tapi yang bawa tu adalah tanah liat kerikil yang didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya dari hati. Apa kau langit itu akhirat dari hati? Potong malam. Dia datang di hati beritu. Kok dia bawa aku boleh kan? Boleh kan? Tahu kan? Cuma di hati. Apa menyampaikan yang maha tinggi? Menyampaikan tentang Allah itu di hati, tahu akhirat di hati. Yang boleh kita Bapak Ibu sekalian menyampaikan di hati itu lambangnya bukan makna yang sebenarnya, tapi makna hakikinya, tapi makna Hakikat. aja saja Bapak Ibu sekalian. Karena tinggi. Nah, kalau demikian apa? Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, kamu tadi baca tafsir Bapak Ibu sekalian. Apa sebenarnya tafsir dari surat Al-Fil? Ada tafsir Jalalain, itu tafsir lama. Kemudian ada tafsir Al-Marawi. Ada tafsir Misbah. Ada tafsir Kemenak dari saya. Ada tafsir Uki. Itu perbedaan-perbedaan yang dikatakan. Ayat terakhir apa? Janganlah kasfi makul. Apa yang terakhir tadi? Ka'asfir Makul. dan kujadikan mereka itu seperti daun Dimakan ulat. Nah, itu kan tafsir lama. Tafsir yang terbaru itu tafsir Al-Misbah. Siapa karangannya itu? Syihab. Syihab. Masih hidup orangnya Bapak Ibu sekalian. Ayat dari Najwa Syihab yang membawa acara itu mata jadwal. Ayat dari itu. Itu tafsir Bapak Ibu sekalian. Tafsir Al-Azhar itu Buya Hamka. bukan Buya. Di mana munculnya? Di dalam penjara. Penjara itu sekarang yang bukan tafsir. Bukan Buya. Tafsir Al-Azhar. Tafsir itu Bapak Ibu sekalian bukan terjemahan.
Contohnya, Allah artinya tidak, la artinya tidak, ma kadang-kadang artinya tidak, kadang-kadang jadi barang. Nah, Kenapa apakah? kadang-kadang jadi pertanyaan. Jadi kalau bahasa Arab itu nama apa itu lihat. Contohnya, awak baca doa kita. Yang pertama apa? Kenapa bersambung kita boleh balik nak? Nah, tadi rawat alhamdulillah katsira subhanallah wa kata wasila. Ini wajah tu wajah dari fatah samawati wal ardh. Hanifah muslimah wa ma'ana. Wa ma'ana min muslim. Kalau wa ma'ana itu bukan ma itu bukan apa artinya itu, bukan guna barang. Itu jadinya jadi apa dia? Jadi tidak. Yang terakhir itu apa? Wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la. Tidak lagi kan? Iya, hati-hati. Jadi setiap bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ya sabunnya, anta ajib. Anti ikan sedih kirgun ya. Awal belakang, thank you. Kamu bagikan monyet. Awal dengan itu kasih monyet. Monyet. An marlatin sani. Untuk bahasa Al-Quran itu syair tuh. Wahai si hitam manis itu artinya. Awal ya, bahasa Arab tuh ya. Baik Bu, tidakkah kamu perhatikan seperti itu apa Ibu? Bagikan apa? Daun yang dimakan Ulat. Hancur. Tapi kemudian tafsir terbaru itu Bapak Ibu sudah membuatkan apa penyakit itu? Ada orang itu disebut dengan penyakit biologis Bapak. Hancur perutnya dan hancur badannya. Makanya semua tentara penggajah itu hancur. Dibuat kepala, dibuat ke kaki mati. Apa kecil Abdul Muthalib tadi? Ka'bah milik siapa? Allah. Siapa yang menjaga? Tentara. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Banyak rencana gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi rencana tadi Bapak Ibu sekalian, makanya pulangkan kepada Allah. Kau diajar supaya apa? Dalam ayat itu disebutkan. Contoh, kalau banyak memikir kau kemana aja dari sekolah. Kalau nyoba jadi ustaz, maka sekolahnya kemana kira-kira? Bisa saja. Atau nyoba sekolah kawan aku, siapa yang SMA? Pak Arnold. Arnold itu dari SMP, SD, SMP, SMA. Dia tidak ada menempuh pendidikan yang namanya agama. Tapi dia ustaz. Itu ilmu dunia. Ya kan? Ya bisa saja. Tapi ya saja Bapak. Betul. Saja bagus. Tapi kan setiap kalau orang-orang yang bisa belana foto aja lah kosong tak sama-sama ya mana. Awak menjago-jago. Kalau lah pakai topi, kau pulang. Nah, tuh inget-inget. Apalagi ustaz di bawah. Ustaz kan ada berpanjangannya. Uang tersedia saya datang. Asik. Buya, bukan ustaz yang asli. Nah kan ada. Kawe. Itu rencana Allah tadi Bapak Ibu sudah di atas segala-galanya. Kape seakan padi, seakan pahala, dan kemudian kape seakan hati, seakan Allah dan kamu kemudian. Apa itu rencana ya? Jadi apa rencana Bapak Ibu sekalian? Apapun prosesnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu merencanakan kehidupan. Termasuk anak-anak, termasuk ke depan awak mau kemana? Bu, kalau seandainya kita mati gini Bu, datang malaikat maut, Assalamualaikum, salam. Mau datang apa? Sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika mereka didatangi orang pemuda ganteng, pakaiannya putih, gagah Bu. Solid aja Bu. Apa keceknya kepada Nabi Muhammad? Ikhbirni minal iman, ikhbirni minal Islam, ikhbirni minal ihsan. Dia langsung tiba tuh ya tuh ya. Kalau itu caranya tiba kan. Lututnya dengan lutut Nabi itu berarti keakraban Bapak. Itu Jibril dengan Mikail. Kalau seandainya malaikat maut, Assalamualaikum, salam. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad masuk malaikat maut itu melalui pintu. Sedangkan Nabi Muhammad sedang kaki. Apa kecek Fatimah? Siapa engkau? Ketika pintu itu tok. Fatimah, ada orang di pintu. Itu bahasa awalnya. Dibuka Fatimah. Man anta? Saya ingin bertamu kepada Nabi Muhammad. Oh, Bapak sedang sakit, tidak bisa. Itu pintu ya. Tok. Fatimah siapa tuh? Kamu ya. Ibu senang ayah sedang sakit, tak bisa kemudian. Kati gue tok. Bentar dong masa dulu cando kampung kan? Apa di tuh? Fatimah, silakan tamu kita masuk. Itu adalah malaikat maut. Ah, kira-kira datang ke kamu ditopor kira-kira. Kanji gitu kan? Panjang lagi. Sopan mau ditenang, kan? Apa itu? Tadi Bapak Ibu sekalian ular apa yang hitam, budak bekas budak. Sampai kini jawabnya tersebut namanya. Apabila orang azan, siapa namanya? Bilal. Bilal kan? Nama orang. Orang yang azan itu disebut dengan muazin. Tapi siapa Bilal deh? Tersebut nama gini kan? Bilal itu. Tapi ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mendengar terompa Bilal itu tak terongga di surga dari Muhammad SAW. Ditanya oleh Bilal, seandainya engkau didatangi maut hari ini, apa yang engkau lakukan? Apa kecil Bilal?
ahlan wa sahlan ya maut. Selamat datang kematianku. Kali tolong itu dah. Hah? Iya jaminannya apa? Terompak aja lah. Nah, terus sembuh. Ya, bila apa amalan kau? Amalan katanya setiap beruduk sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, iya dulu Bapak Ibu sekalian tinggal dan alasan tinggal sendal di surga dia kok dikira Nabi Idris alaihissalam. dicoba sadar deh, mati dicoba kan? Iya. Masuk neraka, Dicoba lah. boleh masuk surga. Baiklah. Roman surga kilo aja enggak mau keluar itu. Tinggal tempat aja. Tidak tinggal tempat. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak rangkai Idris alaihissalam itu. Coba cek. Ada bisa aku tinggal. Yang pertama akan masuk surga adalah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa Bapak. Kalau seandainya ditanya tentang kematian kepada kita, ini kan ahlan dan salam ya mau kan datang loh. Nanti mah kok si anu utang kada dah. Pesawat itu tak ada kada. Nasrenya banyak cerita tentang perlu. Kematian memang tidak bisa kita rencanakan, tapi cara mati bisa kita rencanakan. Mati dalam keadaan sunnah khotimah atau sunnah khotimah. Kenapa beruntung Bapak Ibu sekalian? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, saya sempat bertanya kepada kawan-kawannya, ya asdiki wahai kawan-kawanku, siapakah umat yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Kecuali ke belakang sahabat tadi, onyong sahabat tadi. Apa kecil sahabat sahabat? Engkau kecil Nabi Muhammad. Tentu saja saya. Saya adalah utusan Allah yang membawa risalah dan keselamatan engkau. Bukan itu wahai sahabatku. Kalau begitu kami ya Rasulullah. Betul. Engkau hidup bersamaku dan bisa melihat bagaimana aku menyebarkan kabar Islam. Tapi bukan engkau. Siapa bertanya itu kan? Akhirnya apa ya Rasulullah? Umatku nanti di akhir. Dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia mengerjakan sunnahku. Awak termasuk umat yang terbaik kepada dia. Tapi sayang beribu kali sayang. Masalah awak kepada Nabi pamaleh tapi dikoyang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada hari Isnin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Orang yang pertama yang bergembira lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dia disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dah ini maksudnya. Ada nama dia ngatek kak istilah Abu Lahab. Kira-kira harga budak tu Bapak Ibu sekalian, budak saja Bapak Ibu itu 90 juta kan. Budak je Bapak Ibu. Berapa sedekah Abu Lahab? Ketika Nabi Muhammad Lain. Pokoknya kecil nikah tadi. Ada sebagian ulama sepakat itu bahwa hasilnya itu Abu Lahab diringankan azabnya. Karena bergembira menyebut Rasulullah sallallahu alaihi tidak, wasallam. wong ini bisa ambil aja Bapak Ibu sekalian. Kenapa kan? Aku menyampaikan Bapak Ibu sekalian kesana keilmuan. Kalau mulai di kampung Bapak Ibu sekalian ambil lain. Tapi nanti keluar orang ada awak Bapak Ibu kok ngaji ya. Jangan mengecek awak yang paling betul. Kalau ibu udah mengecek kawan-kawan itu aduh aliran-aliran menyimpang Bapak Ibu sekalian. Ini aja yang paling benar yang lain itu selesai. Ada seperti itu. Makanya perlu kita belajar. Ada satu sumber belajar itu banyak. Makanya panggil ustaz-ustaz itu apa? Bukan untuk memperbandingkan sebagai kesana ilmuwan. Pertama bahwa sana apa lapang itu ya. Coba bayangkan kalau ibu memakai satu sembahyang harus isinya. Kilonya tak boleh sih. Yang ada tanah panjang. Ini ketolong kat celana untuk. Hah? Kami laki-laki ini. Tetap kalau orang. Kalau kan? Atau nampak ada buka tu dia. Kau jadi imam pak. Itu isinya tadi tidak baik. Itu langsung dia berdua jadi imam kan apa ni? Tapi kalau ada kesana keinginan, ada husnuzon ketika itu Bapak Ibu sudah ada fikih. Fikih banyak Bapak Ibu. Semakin banyak ilmu kita, hidup itu semakin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.